Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa teman melihat komentar-komentar yang kadang menyerang saya begitu di komentar gitu ya. Untuk ditanggapi, saya kira tidak usah ditanggapi begitu ya. Justru saya berterima kasih teman-teman, beliau-beliau hadir di video-video saya. Jadi semua yang hadir di video saya, apakah itu nge-like, apakah itu berkomentar, itu adalah tamu bagi saya. Namanya juga tamu, kita harus menghormati. Jadi tamu itu bukan hanya di dunia nyata, termasuk di dunia media sosial. Mayu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Jadi saya sebagai tuan rumah, pembuat video, saya harus menghormati beliau-beliau. Jangan sampai beliau-beliau kemudian ketika berkomentar tidak enak kepada saya, maksudnya mengkritik atau memberikan nasihat, kemudian saya bantah dengan kata-kata yang kurang bijak, akhirnya si tamu ini gak kerasan dan tidak balik lagi, dan itu adalah suatu hal yang tidak baik begitu bagi saya. Saya kira itu. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya juga ya. Bapak saya bilang begini, ketika seseorang mendapatkan nikmat begitu ya, maka orang itu tidak boleh larut di dalam euforia ketika menerima nikmat. Contoh misalkan asalnya kita tidak punya sepeda motor, kita hanya punya sepeda pancal. Nah, kita mempunyai sepeda pancal ini kan nikmat, tetapi dengan datangnya nikmat itu juga ada resikonya juga, apa problem-problemnya juga begitu ya, apa kesel mengayuh sepeda begitu ya. Nah, kalau tidak ingin kesel mengayuh sepeda, ya sudah jangan punya sepeda. Nah, kemudian punya sepeda motor diberi rezeki, ya otomatis dia harus bersiap juga dengan segala problematika sepeda motor. Apa? Bingung beli bensin, ketika bensin naik kemudian marah, ketika onderdil naik marah dengan rusaknya sepeda motor. Nah, kalau tidak mau dengan resiko-resiko ini, tidak mau ruwet dengan urusan bensin, dengan onderdil, ya sudah jangan punya sepeda motor. Dia tidak akan dijamin, tidak akan pusing masalah bensin gitu. Mau dibensinkan ke apa gitu. Lagi misalkan seseorang diberi nikmat, punya anak gitu ya, kemudian dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ini, anak saya ini banyak gimana pendidikannya, menyekolahkannya, SPP-nya ini bingung, kemudian dia sampai melupakan nikmatnya dia punya anak gitu. Padahal banyak orang lain ingin punya anak gitu ya, yang siap dengan problema. Sedangkan ketika dia punya anak, dia lupa nikmat punya anak itu. Dia melihat problemnya saja, apa ruwet masalah bajunya anak, masalah jajannya anak, masalah biaya pendidikannya anak. Nah, kalau tidak ingin ruwet tentang itu semua, ya sudah jangan punya anak, kamu tidak akan kuat dengan itu. Nah, kemudian Bapak juga bilang begini, ketika kalau kamu masih bujangan, apakah kamu pernah bertengkar dengan istrimu? Ya tidak, Bu ya. Saya mau tengkar dengan siapa wong saya tidak punya istri. Nah, begitu juga kalau orang sudah punya istri, kemudian dia tengkar dengan istrinya, ruwet masalah belanja, ruwet masalah rumah tangga, itu adalah problema yang mengiringi nikmat dia punya istri. Nah, kalau dia tidak ingin ruwet masalah belanja, masalah rumah tangga, ya sudah jangan punya istri. Akhirnya di puncaknya, di terakhirnya Bapak bilang gini, termasuk juga hidup. Orang itu dilarang mengeluh. Kenapa? Ketika orang mengeluh dengan kehidupan, itu sebetulnya dia tidak menyadari bahwa hidup ini adalah nikmat begitu. Karena setiap nikmat ada problemnya. Nah, ketika orang mengeluh, hidup saya begini, 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 ya sudah, kalau kamu tidak ingin ruwet tentang masalah kehidupan, jangan hidup. Jadi saya ketika membuat konten, misalkan ada komentar-komentar, ya sudah saya baca begitu ya. Dan beliau-beliau adalah tamu yang kami hormati begitu ya. Nah, ada juga yang bilang, Kiai ambisi menjadi sayyid. Ambisi menjadi sayyid. Setahu saya, seingat saya, tapi terima kasih, itu adalah suatu hal yang baik begitu ya. Tapi setahu saya tidak pernah
mengiklankan atau memberitahukan silsilah saya jalur laki-laki ya. Kalaupun saya kadang memberitahu silsilah saya selalu menghindari jalur laki-laki ini. Jadi saya biasanya ke perempuan-perempuan begitu ya. Nah, teman-teman juga tidak boleh begitu ya. Kemudian percaya begitu ya, 100% saya ini keturunan Wali Songo. Jangan percaya gitu. Bisa saja tulisan-tulisan di keluarga kami ini bisa saja ada yang hilaf, ada yang keliru, sehingga bisa saja saya ini bukan gitu ya. Tetapi juga tidak boleh mengatakan bukan Durya Wali Songo gitu ya, karena ada catatannya. Menggebu jadi Sayyid, ini sebaiknya kata-kata itu kalau ke saya nggak masalah ya. Tetapi kata-kata seperti itu, itulah yang kadang membuat orang itu kemudian menjadi berbalik arah begitu ya, berbalik arah. Karena ketika saya amati juga begitu ya, karena selama ini ketika ada orang yang mengaku dari Dzurriyyah Wali Songo, kemudian ada bulian atau kemudian apalagi kemudian ada persekusi begitu, sehingga kemudian asalnya hormat kemudian akhirnya tidak menjadi hormat gitu. Namanya juga manusia, ketika diserang dia akan balik menyerang gitu ya, sehingga kata-kata itu sebaiknya kita tahan gitu ya, tidak usah. Ketika misalkan ada orang ngaku Dzurriyyah Rasulullah, sudah biarin aja, tidak usah diserang gitu ya. Siapa tahu memang benar, siapa tahu yang memang benar. Nah sekarang ini kalau ada yang mengaku Dzurriyyah Rasulullah yang jalur selain habaib selama ini kan langsung dibully, langsung sehingga bisa saja orang-orang yang dibully ini sakit hati, kemudian juga mencari sisi kelemahan gitu ya. Sehingga akhirnya asalnya orang hormat kemudian tidak jadi hormat. Misalkan ada orang yang mengaku Dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, kita hormati, kita cintai, tetapi di dalam batas kewajaran. Dan apakah kemudian kita ikuti? Nah ini yang penting. Di dalam mengikuti tidak ada kaitan dengan nasab, tidak ada kaitan dengan kedzurriyahan seseorang. Yang benar itu yang kita ikuti. Mau itu adalah dzurriyyah atau bukan, kalau benar itu kita ikuti. Misalkan dzurriyyah salah, misalkan tidak usah diikuti, tetapi tetap dihormati. Saya kira itu. Jazakumullah ahsanul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.